Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian selamanya, termasuk pada hari ini. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu dan ilmu hikmah yang dirahmati Allah, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini, Selasa 15 September 2020. Perkenankanlah saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berikut. Apa kata Ibnu Athaillah? Ilal masyiati yastanidu kullu syai'. Li'anna wuku'a ma lam yasha'il haqq mahalun wa la tastanid hiya ila syai'. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya itu? Kepada kehendaknya segala sesuatu bergantung. Sesungguhnya terjadinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah hal yang mustahil. Sementara kehendaknya tidak bergantung kepada sesuatu. Para pendengar, kita coba menjelaskan apa yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di dalam kalimat hikmahnya itu. Segala wujud yang ada di alam dunia ini bersandar kepada kehendak Allah. Tidak ada satu pun dari semua makhluk Allah itu yang tidak bersandar kepada kehendak Allah. Karena manusia adalah salah satu wujud yang ada di alam ini, maka manusia mesti bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kehendak Allah telah ditetapkan di masa azali, sementara kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersandar kepada sesuatu yang memiliki wujud. Dari sinilah para pendengar, Ibnu Athaillah berpandangan kepada kehendaknya segala sesuatu bergantung. Sesungguhnya terjadinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah hal yang mustahil. Artinya apa? Tidak mungkin sesuatu terjadi di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Sementara kehendaknya tidak tergantung kepada sesuatu. Para pendengar, para pencinta ilmu dan ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 11. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Walakinna aktsarahum yajhalun. Kalau sekiranya kami menurunkan malaikat kepada mereka,
dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa segala sesuatu telah diputuskan sejak masa azali berdasarkan keputusannya, tidak berdasarkan kepada keputusan yang lain atau kehendak yang lain. Kehendak Allah tidak bergantung atau tidak bersandar kepada keinginan manusia. Kepada kehendaknya itulah keinginan hamba bergantung dan bersandar. Permintaan dan keinginan hamba seperti doa dan amal solehnya tidak menjadi sebab yang mempengaruhi kehendak Allah. Ini semua mengisyaratkan adanya ketergantungan sesuatu pada putusan-putusan Allah di masa azali dan karena sebab yang dilakukan oleh manusia, bukan karena sebab yang dilakukan oleh manusia. Hal ini misalnya dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Takwir, surah ke-81 ayat 29. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah di atas mengutip pendapat Abu Bakar Al-Wasiti yang menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mendekati orang fakir karena kefakirannya, dan tidak pula mendekati orang kaya karena kekayaannya. Allah tidak peduli dengan berbagai keadaan mereka untuk memberi atau menahan karunia-Nya. Allah memberikan semuanya. Yang kaya diberi, yang miskin diberi, yang berdosa diberi oleh Allah karunia-Nya, yang beramal soleh diberikan oleh Allah karunia-Nya. Sekiranya dunia dan akhirat dikerahkan untuk bisa sampai kepadanya, niscaya tidak akan membuatmu sampai kepadanya. Jika engkau menyingkirkan keduanya pun, dunia dan akhirat, niscaya tidak akan memutus jalanmu menuju kepadanya. Tidak pula menjauhkan orang yang menjauhinya. Lalu dikutipnya sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 40, yang artinya sebagai berikut. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suatu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada yang sanggup menghalangi terhadap apa yang Allah berikan. Tidak akan pernah ada seseorang yang sanggup menghalangi kalau Allah sudah memberi, dan tidak ada pula yang dapat menghalangi pemberian Allah kalau Allah sudah menghalangi. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka segala sesuatu yang ada di alam ini
tergantung kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berdasarkan keinginan manusia, tidak berdasarkan keinginan dari pihak manapun. Allah menetapkan semua itu di masa azali. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah, demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok malam dalam rangkaian kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Semoga ini menjadi renungan kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.